Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi ana al-faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Ilahi ana al-jahilu fi ilmi fa kaifa la akuna jahulan fi jahli. Allahumma sabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd. Ikhwatal iman azakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam usaha tadabbur terhadap Al-Qur'anul Karim. Semoga usaha kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usaha untuk sungguh-sungguh mencintai Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan kita sehari-hari. Topik kita pada pagi hari ini insyaallah diawali dari surat Al-Adiyat. Nanti mungkin bisa kita campur aduk dengan ayat-ayat yang lain, tapi basisnya adalah pada surat Al-Adiyat. Kenapa saya pilih surat ini? Satu, karena untuk memotivasi kita agar kita punya kecintaan yang lain selain dunia ini, yaitu kecintaan terhadap Allah SWT. Karena kita kemarin belajar menjadi ibadur rahman, dan salah satu musuh terbesar seseorang untuk tidak bisa menjadi ibadur rahman adalah hubbul khair, kata surat Al-Adiyat, kecintaan terhadap dunia ini. Dan kita akan mendalami surat Al-Adiyat insyaallah dengan usaha serius memahami kata per kata dari surat Al-Adiyat. Semoga usaha kita ini kemudian memampukan kita untuk tidak termasuk kelompok dari golongan orang-orang yang disebut Al-Quran sebagai Al-Kanud, ya, sebagai Al-Kanud. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Adiyat ini surat yang sangat indah menurut saya dan sangat memukau, apalagi di awal-awal. Yang pertama itu wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana lirabbil lakanud. Saya ingin ngawali dari gini. Kalau kita melihat film, itu plotnya atau alur ceritanya beda-beda. Ada yang dari awal, lahir pahlawannya itu. Terus di tengah-tengah mulai konflik peperangan di tengahan, kemudian happy ending. Biasanya khasnya film-film Hollywood model kayak begini. Awal, puncak, asus, ending, happy ending. Ada juga kadang film yang diawali dari happy ending dulu. Ceritanya dulu happy ending. Saat di awal terus 30 tahun yang lalu. Mulai ke belakang. Ada juga yang tiba-tiba kita ngelihat film, tiba-tiba langsung pertengahannya, puncaknya, peperangannya, harus setelah itu dikasih pesannya. Nah, sebenarnya trik-trik untuk membuat alur cerita, mulai dari awal naik sampai happy ending, atau dari akhir menurun ke belakang, atau dari puncaknya terus menurun lagi, itu semuanya adalah satu tujuannya, untuk memikat kita, untuk menarik atensi kita, untuk agar kita terperangah dulu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mau ditanamkan. Teori alur cerita ini, kalau kita belajar dalam Al-Quran, seambrek banyaknya. Dan kita akan melihat, ternyata Hollywood itu niru Al-Quranul Karim, cara dia bercerita. Surat Al-Adiyat adalah salah satu model cerita yang tiba-tiba sampai nggak tahu apa-apa langsung masuk ke perangan, kayak nonton trailer film. Kayak kita nonton preview film baru, misalnya apalah, Transformer misalnya. Yang jenengan lihat tiba-tiba langsung robot, ono apa kira. Menariknya begitu. Sama dengan Al-Adiyat. Al-Adiyat. Itu yang mau dihamparkan kepada pemirsa, yaitu kita semuanya, penikmat Al-Quranul Karim, orang yang mendengarkan Al-Quranul Karim,
wan nazi'ati wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha ila akhirih sampai 5 ayat pertama. Fa atharna bi naq'a fa wasatna bi jam'a, baru pesannya innal insana li rabbih lakanun. Nah, karena kita bukan orang Arab, belum kelihatan, wahnya itu belum kelihatan. Wow, ono apa itu belum kelihatan. Karena semuanya masih dalam bahasa Arab. Tapi coba nanti kita lihat, yang pertama dulu, itu yang pertama, cara bercerita. Yang kedua, di surat At-Tin, semuanya menggunakan wawu. Wat-tin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin, semuanya. Di surat Al-Adiyat, wawunya cuma satu. Setelah itu fa. Ya. Dan itu bagi penghafal Al-Quran yang kurang memahami bahasa Arab sering keliru. Wah, fa. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati apa wal muriyati? Apa yo? Nah, nanti insya Allah tidak akan lupa lagi. Selama-lamanya insya Allah. Kalau dikasih wa, itu bendanya berbeda-beda. Seperti rumus kemarin, walladzina, kan semuanya begitu kemarin. Ya. Walladzina khotabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina, dan semuanya, walladzina. Maksudnya, dua hal yang lain. Misalnya, al-botolu wal gelasu, misalnya. Pakai wa. Karena dua hal yang berbeda. Oke. Watin, satu, pohon tin. Wazaitun. Tin sama zaitun berbeda. Ya. Waturisin, gunung Tursina juga berbeda. Wahadal baladil amin, kota Makkah juga berbeda. Karena itu Allah ngasih wa. Oke. Di surat Al-Adiyat tidak ada wanya, semuanya fa. Wal 'adiyati dhabha. Wa pertama. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naka fa wasat nabihi jam'a. Semuanya fa. Apa maksudnya? Kalau fa bendanya satu, tapi dia melakukan banyak aktivitas. Misalnya, botolnya ngadeg, botolnya tidur, botolnya miring. Semuanya bercerita tentang botol. Oke. Karena itu di surat Al-Adiyat ceritanya cuma satu. Karena itu tidak ada wanya. Oke. Ceritanya tentang apa? Nanti kita akan kaji di situ. Karena inilah cara Allah, salah satu keindahan Al-Quran di dalam menyampaikan pesan. Ya, di dalam Al-Quran. Wal-'adiyati dhabha. Dalam ulumul Quran, gaya dengan menggunakan wawu itu disebut dengan qasam. Disebut dengan qasam atau sumpah. Oke, sekarang kita ngelihat dulu sebelum kita masuk terlalu jauh. Orang bersumpah itu kira-kira apa? Kenapa orang bersumpah? Misalnya, sego pecel di pojokan sana itu loh, enak. Demi Allah, enak sego pecelnya. Ada nggak orang bersumpah menegaskan sego pecel di pojok sana itu enak? Wonten. Cukup temenan, rek. Wah, temenan nggak percaya rono wis. Cukup gitu. Tapi nggak sampai demi ibuku, mandaro aku disambar geledek, pecel di sana enak. Nggak butuh. Ya, oke. Satu, sumpah hanya dipakai kalau satu, orangnya serius. Kalau kita ini ngomong serius, seakan-akan ditanggepi atau asumsi kita, orang yang kita ajak ngomong, nggak mengerti kalau saya ini sedang serius. Wallahi, masih aku disambar geledek temenan, wak yai iku, gak duwe bojo loro. Telu, misalnya. Jadi kita bersumpah karena kita mau ngomong sesuatu yang sangat serius. Hikmahnya apa? Kalau kita dengerin wadduha, kalau kita mendengerin wadduha, watin, wal 'adiyati dhabha, niku sing serius. Napa? Gusti Allah niku serius. Mboten dulinan, ngoten maksudnya. Sama kayak masa kita mau selengean dengerin bapak kita ngomong, mandaro aku disambel gledek nak, lek kon ndak percaya aku iki bapakmu. Terus ya nggak mungkin. Gak mungkin. Itu maksudnya. Yang pertama, setiap kita mendapati sumpah dalam Al-Quran, seriuslah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala serius. Karena Allah itu ngomong sesuatu yang sangat penting. Dan Allah sampai bersumpah.
Kita aja bersumpah kalau itu kita anggap sesuatu yang penting. Dan mangkel kalau kita bersumpah orang masih selengean. Kenapa? Karena kita dengan apa lagi kita meyakinkan orang bahwa kita ini sungguh-sungguh. Wallahi Pak, mboten kula sing nyolong niku. Masya kula disambar bledek demi Allah mboten kula sing nyolong. Untuk menunjukkan apa? Kita serius. Terus orang alah ngono ae. Marah kita itu bisa. Muka kita bisa marah. Demi Allah Pak, bah sampean aku mlebokno neraka aku ndak nyolong misalnya. Karena kita serius. Allah ketika bersumpah itu menunjukkan bahwa Allah serius. Karena itu jangan dibikin main-main. Itu maksudnya. Efek kalau kita membaca setiap qasam, seriuslah. Karena Allah sedang serius. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bersumpah selain serius bahwa yang mau diomongkan itu sesuatu yang serius. Bukan sesuatu yang remeh-temeh. Orangnya serius, yang mau diomongkan sesuatu yang serius. Jadi jangan dianggap remeh apa yang mau diomongkan. Oke. Satu, apresiasi kita serius. Yang kedua, kontennya juga diseriusi. Karena itu sesuatu yang penting. Tidak seperti pecel di sana itu. Enggak. Karena itu sesuatu yang amat sangat serius. Karena itu Allah bersumpah. Dua hal itu yang harus kita camkan ketika kita mendapati sumpah. Oke. Sekarang begini, bagaimana Allah bersumpah dan bagaimana makhluknya bersumpah. Selain Allah, kalau kita bersumpah, kita ini mengambil sesuatu yang kita anggap penting. Misalnya orang Arab bilang bi abi wa ummi, demi ibu dan bapakku. Karena dianggap sesuatu yang sakral. Atau demi gunung, orang Arab sering bilang. Demi gunung, demi dan segala macam. Karena dianggap itu sesuatu yang amat sangat dahsyat. Tetapi cara manusia bersumpah dengan cara Allah bersumpah berbeda. Kalau Allah bersumpah, selain itu indah, dahsyat, sesuai dengan apa yang mau diomongin. Misalnya sampean ngomong, demi Allah mandaro aku kesambel bledek, aku itu temenan yang awakmu. Coba misalnya, ya istriku misalnya, itu apa hubungannya setia dengan kesambar beledek? Jangan nonton hubungannya. Muga-muga wes aku ditabrak mobil, lek sampean ndak percaya aku temen tresnaku mung yang sampean tok misalnya. Kalau direnungin apa hubungannya ketabrak mobil dengan kesetiaan? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tapi lihat sekarang cara Allah bersumpah. Nanti kita pelan-pelan akan mencintai Al-Qur'an. Karena cara Allah bersumpah itu indah. Dan menusuk ke jantung kita. Kenapa? Karena Quran itu bukan kitab untuk pikiran kita. Al-Quran mengatakan, hadza balaghul linnas. Dia balag. Balag, berarti balag. Orang dewasa. Balag itu ucapan yang masuk ke dalam hati. Ini Allah yang bicara. Hadza balaghul linnas. Ini adalah balag. Ucapan yang mestinya masuk, penetrate into our heart, sampai ke dalam hati. Saya sering gambarin kalau di sekolahan itu seperti gini loh, kalau susah memahami informasi yang masuk ke dalam hati. Sampean teleponnya berdering kring, terus yang ngomong polisi, Mbak, saya sebelumnya mohon maaf, saya dari kantor polisi dari rumah sakit, tadi saya menemukan orang tabrakan, terus saya ambil SIM-nya, ternyata namanya ibu sampean. Jadi yang sabar ya, ibu sampean meninggal dunia. Ya napa niku? Kabar itu masuk di utek apa masuk di sini? Masuk di sini, sampean moro lemes. Langsung nangis. Bagi orang lain, informasi itu masuk di mana? Di akalnya. Ibu iku mati. Oh, kapan? Ya. Kenapa? Karena tidak di sini. Karena tidak di sini. Oke. Quran itu semestinya harus masuk ke sini. Allah meletakkan Quran di mana kepada Nabi Muhammad? Di utaknya? Bukan, di hatinya. Fis sudur, kata Al-Quranul Karim. Allah menempatkan Quran di hatinya Rasulullah. Karena itu kalau kita belajar Al-Quran, sekaligus juga lakukanlah tazkiyatun nufus. Lakukanlah pembersihan hati, karena tidak bisa masuk itu. Jenengan bisa pinter Al-Quran, tapi nggak akan bekas Al-Quran dalam diri Anda. Dan tidak akan jadi syafaat. Karena Quran itu di sini letaknya. Jadi yang penting bukan jadi sarjana Quran, tapi bagaimana Quran masuk ke dalam hati kita. Oke, yang itu yang pertama.
Oke, kita lanjutin sekarang. Wal 'adiyati dhabha. Jadi cara Allah bersumpah selalu menarik, ada hubungannya. Oke. Sekarang saya jelasin dulu. Allah bersumpah satu, selain sesuai dengan kontennya, sesuai dengan yang diajak ngomong. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu yang orang Arab saat itu tidak difahami, tidak efektif pembicaraannya. Demi wite juwet, nggak ngerti orang Arab. Opo iku wite juwet, nggak paham orang Arab. Dan tidak akan dijumpai dalam Al-Quran. Nggak akan dijumpai. Nge. Sengaja dibikin begitu biar masuk. Nge. Lihat Al-Quran. Hal yang paling dicintai oleh orang Arab diantaranya adalah air, bintang, matahari, langit. Kenapa? Karena hidupnya sangat tergantung dari itu. Kalau mereka berpergian, buat nonton Kompas zaman rien, angkot tidak ada, dia sangat bergantung kepada bintang gemintang. Kalau Allah bicara, karena itu kenapa sih kok banyak sekali demi bintang ini, wasyamsi wa duha, demi angin, semuanya yang itu, angin sangat penting bagi mereka. Selain itu apa yang lagi yang penting bagi mereka? Kuda. Kuda di dalam tradisi orang Arab adalah itu zaman sekarang mungkin sesuatu yang paling istimewa dalam hidupnya, karena mereka sangat bergantung kepada kuda. Oke. Surat Al-'Adiyat berkenaan dengan kuda, tapi bukan kuda sembarangan. Oke, kita lihat dulu. Wal-'Adiyat, wawunya sumpah, demi kata Allah. Seperti rumus yang tadi, ini berarti serius. Allah mau bersumpah dengan kuda. Al-'Adiyat dari kata aduun. Inna syaiton wa kana syaitonu lil insan aduwam mubina. Adu, musuh artinya. Adiyat, kuda perang yang siap bertempur karena dia menjadi musuh lawannya. Oke. Jadi ada kuda-kuda yang hanya digunakan untuk berperang. Bukan kuda sembarangan. Itu adiyat namanya yang pertama. Sama kalau kita punya mobil, ada mobil yang diparkir di dalam rumah karena hanya dipakai untuk sesuatu yang serius. Karena kecepatannya misalnya. Kita punya yang biasa untuk harian, tapi yang ini khusus untuk trek-trekan misalnya. Sama, orang Arab juga punya adiyat, kuda yang khusus untuk perang, bukan kuda biasa. Yang menarik kuda untuk perang ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Sama dengan singa, harimau atau singa ya, yang mencari makan karena yang kencang larinya perempuan, bukan laki-laki. Jadi tidak semuanya perempuan itu menang, kalah berlari. Ya. Kuda yang paling kencang perempuan. Dan oleh mereka kuda perempuan ini disiapkan untuk berperang. Karena itu digunakan akhiran tak itu. Al-'Adiyat. Kuda perempuan. Bukan berarti yang lemah, justru itulah yang paling kencang larinya. Kuda perempuan yang digunakan untuk bertempur. Allah bersumpah dengan itu. Kenapa? Karena itulah yang paling top bagi orang Arab. Kenapa kok berperang, Pak? Karena dulu itu orang ditentukan oleh suku-suku. Perebutan antar suku itu hal yang lumrah di kalangan orang Arab. Jadi perang antar suku, perang dan segala macam itu biasa. Kalau zaman dahulu, siapa yang menentukan untuk bisa menang perang? Salah satu yang paling penting adalah jika kita punya kuda. Punya kuda yang sangat kencang larinya dan hebat. Kalau kita tidak punya itu, peluang kalahnya besar sekali. Karena itu Allah bersumpah dengan kuda perang. Oke, itu yang pertama. Apa yang mau dibidik oleh Al-Quranul Karim? Pandangan orang Arab pertama begitu mendengar kuda perang yang lari amat kencang, dhabha, lari amat kencang yang seakan-akan tanpa berhenti. Nggak ada berhenti, dia terus maju ke depan. Ini persis seperti yang saya gambarkan tadi. Tiba-tiba jenengan lihat trailer movie, kuda lari, ya, kayak begitu. Apa? Pasti itu menarik minat. Pasti menarik minat perhatian kita. Terutama bagi orang Arab yang mengenal tradisi dan bahasa Arab. Bagi kita nanti akan kita mengerti. Gitu ya ternyata ya. Jadi ada perang, ada kuda, adiyat, ini namanya jam'ul killah, lawannya jama' taksir. Hitungannya biasanya seperti ma'dudat,
Al-Adiyat, itu. Hitungannya kurang dari 10 biasanya. Jadi katakanlah ada 9 atau maksimal 10 kuda perang. Yang lari kencang sekali tanpa berhenti. Apa di pikirannya? Hebat sekali. Kayak kita bayanginnya itu zaman sekarang seperti ada 10 pesawat tempur yang hebat menyerang menuju Indonesia, kira-kira itu 10. Anda kan itu maksud saya, mari kita rasakan apa yang dirasain oleh orang Arab dulu. Karena kita bukan orang Arab, dan cara memahami Al-Quran yang baik adalah seakan-akan dulu ketika Al-Quran diturunin, sehingga kita kena masuk ngono to karepe to. Al-adiyat wal-adiyati dhabha. Kudanya lari kencang, berterbirit-birit ya, tanpa berhenti. Wal-adiyati dhabha fal-muriyati qadha. Oke. Fal-muriyat karena fa berarti dilanjutkan. Ceritanya adalah satu tribe mau diserang oleh kerumunan bandit. Ya. Nanti kita melihat apa hubungannya ya. Kadang-kadang kalau kita belum jelasin, insya Allah jenengan boten ketemu sambungannya. Demi kuda perang yang lari terbirit-birit, yang memercikkan api, yang menyerang ke tengah musuh di waktu subuh, yang mengempulkan debu. Sungguh manusia itu sangat-sangat tidak bersyukur. Kalau saya tanya, apa hubungannya kuda lari terbirit-birit, menyerang musuh, mengempulkan debu dengan tidak bersyukur? Apa? Boten ketemu. Oke. Terus nyalano Al-Quran. Gimana Al-Quran ini, Pak? Mosok mau menjelaskan lakanut kok cerita kuda? Kenapa? Karena kita nggak tahu Al-Quran. Karena kita tidak memahami secara baik bagaimana sih qasam, bagaimana sih tradisi Arab, bagaimana sih Quran itu benar untuk kita semuanya, tapi kudu belajar. Harus kita pahami. Kalau nggak ketemu keindahannya. Nggak ketemu maksudnya. Nanti begitu ketemu, dia menusuk ke jantung kita. Kalau nggak ketemu, apa terus hubungannya ya? Dan itulah clue seperti yang saya bilang. Begitu nggak cocok di akal, itulah clue menemukan keindahan Al-Quranul Karim. Pokoknya sampean wis mulai mikir, iya yo, apa hubungannya? Kenapa kok kuda perang dicampur ambe innal insana lirabbil kanut? Disitulah cari. Kenapa Al-Quran bicara kuda dan segala macam? Karena di situ nanti kita mulai menemukan wow-nya itu di situ. Wow, itunya. Oke. Kudanya lari terkencang. Fal muriyati qadha, kata Al-Quranul Karim. Muriyat itu banyak kata api di dalam Al-Quran. Ya, salah satu api yang dipakai oleh Al-Quranul Karim adalah Al-Muriyat. Seperti di surat Al-Waqi'ah, insya Allah kalau tidak keliru. Bukankah Allah yang menjadikan api ya turun dari akar kata yang sama? Fal-muriyat, sebentar saya belum ketemu ayatnya tadi. Fal-muriyati qadha. Fal-muriyat itu maksudnya salah satu bentuk api kalau disebut dengan muriyat itu kalau ada dua benda bergesekan dan memercikkan api. Saya tanya dulu. Kalau ada dua benda yang bertemu dan memercikkan api, kira-kira pertemuannya pelan apa keras? Keras. Matching kali yang pertama tadi. Kudanya kuda yang sama ini. Karena pakai fa tadi. Ada kuda kenceng banget larinya. Sampai kaki-kaki kudanya itu yang ketemu dengan batu dan segala macam, dia mercikkan api. Untuk menunjukkan apa? Saking hebatnya kuda ini dan saking kencengnya dia lari menerjang musuh. Jadi kalau didramakan, sayangnya kita bukan orang Arab ya. Jadi tapi bayanginnya ini seperti drama Al-Quran. Kayak begitulah, kayak perang gitu. Kayak perang. Itu yang mau digambarin ya. Fal-muriyati qadha, ya. Yang karena pukulannya itu dia mercikkan api. Fal-mughirati subha. Mughirah dari kata igharah.
Musuh Nabi salah satunya Walid bin Mughirah, dari akar kata yang sama. Fal mughirati subha. Fal mughirah itu begini, orang sekarang jadi kudanya ini ada banditnya, ada penumpangnya, dia lari kencang dan dia ini pemberani. Dia siap seperti di atas kuda, sudah siap, musuhnya ada di bawah dan dia siap membabat. Itu namanya mughirah. Ya, namanya mughirah. Dan dia siap menyerang itu, wal mughirati subha. Jadi dia berangkat, ya, kudanya ini menjelang subuh, dia masuk ke tengah-tengah suku itu, satu kampung itu di waktu subuh. Yang menarik lagi, kata dhabha yang awal, wal adiyati dhabha. Kata dhabha itu biasanya digunakan untuk gerakan serigala, bukan untuk kuda. Al-Quran mau menggambarkan saking kencang larinya, dia ini seakan-akan kayak serigala yang tanpa takut. Yang kedua, serigala kalau menyerang itu diketahui oleh musuhnya atau dia sembunyi-sembunyi ketika menyerang. Serigala. Boten sembunyi kalau serigala nih. Karena boten nate ketemu serigala nih. Ketemu tapi serigala berbulu domba nih yang ketemunya. Kalau serigala dia menyerang, dia pemberani. Ya, dia nyerang. Kalau di sekelilingnya dia serang itu. Oke. Dia menyerangnya bukan malam hari. Menyerangnya kapan? Di waktu subuh. Kenapa? Satu, subuh itu selain memang awal waktu bagi mereka belum benar siap. Tapi yang kedua, karena mereka ingin juga disaksikan. Karena mereka menunjukkan kita ini pemberani. Bukan nyelang malam hari ketika Anda tidur, no. Saya serang pagi. Siap-siaplah, karena kita ini pakai kuda yang amat sangat kencang larinya dan segala macam. Fal mughirati subha, dia nyerang di waktu pagi. Tapi yang menarik, mari kita renungin ayat selanjutnya. Fa'atharna bihi naq'a. Dan serbuannya ini ketika mereka menyerbu ke tengah-tengah musuh ini ya, fa'atharna bihi naq'a. Dia menyerbu, maka setelah masuk ke tengah-tengah dengan kerasnya dia mau membabat itu orang-orangnya itu, fa'atharna bihi naq'a, maka berterbanglah debu ya. Maka disebabkan serangannya itu, kaki-kakinya itu dia bisa menerbangkan debu, naq'a. Saya tanya dulu, kalau kita bandingin seluruh waktu 24 jam, kapan waktu yang paling tidak mungkin menerbitkan debu? Siang hari, pagi hari, malam hari. Yang paling tidak mungkin ada debu. Pagi hari, subuh. Kenapa? Ada embun. Oke. Di sini di Al-Quran diceritain serangan mereka ini ngambil waktu subuh tapi bisa menerbangkan debu, dan debunya bukan main-main. Naq'a itu kata Imam Baidawi tidak hanya bermakna kepulan debu, tetapi maknanya adalah suara lengkingan yang keras. Kenapa? Karena ketutup kabeh, orang bingung. Wow, seperti orang diserang itu loh. Kalau jenengan nonton film Shaolin masuk ke seperti kayak begitu, mengepulkan debu dan orang bingung sampai berteriak. Itu namanya naq'a kata Imam Baidawi. Oke. Yang menarik, bayangin Al-Quran, cara Al-Quran memilih. Untuk apa? Agar kita ini terus diikuti. Kita ini penasaran terus. Gitu. Jadi jiwa kita itu diantarkan kepada pelan-pelan makin tertarik, sampai nanti puncak. Seakan kita nonton film yang udahnya lari kencang, langsung keluar apinya, habis itu langsung dia masuk ke tengah, membabat, dan kemudian ngepul debu, orang berteriak ramai, kira-kira begitu. Sampai kan makin penasaran, apa terus ya, kayak begitu. Itulah cara Al-Quran, karena dia menggiring kita pelan-pelan, Oke. Dan subhanallah, gambaran Al-Quranul Karim, meskipun di waktu yang ada embun, Al-Quran mengatakan fa'atharna bihi naq'a. Dia bisa menerbangin debu. Saking apanya itu? Saking kencengnya dan saking sengkarutnya situasinya. Ya, saking kalau siang hari debu wajar sudah bisa diterbangin. Ini masih pagi bisa berterbangan debu. Fawasabna bihi jam'a. Dan mereka menyerang tidak dari belakang, tidak dari samping.
Saking beraninya 9 atau 10 kuda perang bersama banditnya. Karena mereka jagoan. Dia masuk ke tengah-tengah, fawasatna dari kata wasato, dia masuk menyerang ke tengah-tengah, dikelilingi musuh. Sekarang bayangannya, ini bukan orang nyerang dari sini seperti orang Amerika, dibom, bum, tidak berani dia tidak masuk ke tengah, beng, musuhnya berkeliling kanan kiri depan belakang, dan dia berani, pung, sampai semuanya kan sudah, terus apa Pak? Nah itu pikiran kita, mesti itu, karena kenapa? Karena sudah puncaknya. Karena sekarang jiwa kita ini sudah sampai di puncak. Fawasabna bihi jam'a. Mereka menyerang ke tengah-tengah bersama-sama. Terus wes puncak itu. Tadi diantarkan pelan-pelan, kudanya lari, bung, menerbangkan api, debu dan segala macam, masuk ke tengah, semua bertanya-tanya terus sama betul, sok kalah dan segala macam. Saat itulah ketika konsentrasi sudah terbangun dan Anda sudah masuk di puncaknya, Allah menggedor hati kita. Ibarat uang itu diajak ngomong kayak begini, muari dingin ini, terus sama punya apa? Langsung geletek. Kayak gitu. Jadi dan itu satu, ini teknik pembelajaran yang sangat baik. Kalau kita bagi guru, para ustadzah, para ustadz, itu cara yang baik. Jadi cari momen yang paling penting, yang paling pas untuk memasukkan. Seperti Al-Quranul Karim mengajarkan. Dibawa dulu orang Arab. Nah sekarang bagaimana perasaan orang Arab? Dia itu merasa, satu, pertama dia, hebatnya yang kuda itu, hebat sekali, masuk ke tengah. Dia seakan-akan yang berdiri di atas kuda, ibarat dramanya itu. Tiba-tiba Allah stop ceritanya, ketika sudah fawasat Nabi Jam'ah, Allah langsung tegur mereka, innal insana li rabbihi lakanun. Sungguh, saya tidak bohongan, for sure, no doubt, kamu, hei manusia, lakanun, benar-benar tidak pernah taat, buandel, ngeyel pol, tidak pernah bersyukur, kata Allah SWT. Ya apa kira-kira langsung lemes. Habis dikasih gambaran itu. Mungkin jenengan pasti belum bisa bayangannya begini dulu. Ini. Di setiap kebudayaan itu selalu punya sesuatu untuk menggambarkan kesetiaan. Orang Jawa menggambarkan kesetiaan dengan apa? Burung merpati. Yeah. Orang Barat menggambarkan kesetiaan biasanya dengan apa? Dengan binatang apa? Kalau orang Barat menggambarkan kesetiaan, loyalitas. Dengan anjing. Di Jepang ada patung anjing, karena dulu ada anjing yang sangat setia kepada pemiliknya. Dia tinggal pergi musim salju, anjingnya menunggu di depan tren kereta api, sampai kena salju mati dia. Karena sangat senangnya orang Jepang sudah mendirikan monumen anjing. Karena itu cerita beneran, saking setianya anjing pada tuannya. Oke, di orang Arab gambaran kesetiaan buatan anjing, tidak ada anjing di sana. Gambaran kesetiaannya adalah kuda. Oke, sekarang kita lihat semuanya. Kenapa merpati nurut? Karena kita ngasih makan, karena kita ngasih rumah. Kenapa anjing nurut? Karena tiap hari kita ngasih makan pada dia. Kenapa kuda nurut sama tuannya? Karena kuda itu kita kasih makanan, dijamuni, dikasih makanan dan segala macam. Dan setelah itu kuda taat, loyal sama tuannya, meskipun itu untuk mematikan dirinya sendiri. Anjing rela mati hanya karena dia dikasih makan tiap hari oleh tuannya, dan dia siap kena salju dan mati. Kuda siap mati, dan dia memberikan yang terbaik, lari amat kencang, menerbitkan api, mengepulkan debu, masuk ke tengah-tengah musuh, meskipun dia tahu semuanya itu tidak menguntungkan dia. Untuk apa dia lakukan itu semuanya? Karena dia taat sama masternya. Karena masternya yang bilang. Tahu kan sekarang gambarannya? Setelah orang Arab memuji-muji kayak begitu, ini kuda, perang, gini-gini, dia bangga. Al-Quran bukan mau cerita kuda. Karena itu cuma awalan, pengantar. Karena yang mau dibidik Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanun. You sekarang tahu ngerti. You punya Rabb. You punya Tuhan. Yang tidak hanya ngasih makan, ngasih udara, ngasih semuanya kepada engkau. Apa balasanmu terhadap Tuhanmu?
Kalau anjing bisa setia sampai mati, kalau kuda bisa masuk ke tengah musuh bahkan dengan membunuh dirinya sendiri. Hei manusia, apa yang kamu berikan sama Tuhan? Kenapa kamu tidak loyal? Kenapa kamu tidak taat? Kenapa kamu tidak tahu terima kasih? Kenapa kamu tetap ngeyel, bandel, nggak karu-karuan sama Allah? Innal insana li rabbil lakanut. Ceglek, kayak begitu. Oke. Dan itu yang harus kita hadirkan kalau kita baca surat Al-Adiyat. Seakan-akan karena Allah ini duduk bicara main-mainan, Allah serius, Allah bersumpah. Perhatikan itu semuanya, kira-kira kayak gitu. Kalau gampangannya, look, lihat, ada makhluk yang kamu kira you lebih terhormat dari kuda, kamu menganggap lebih hebat daripada anjing. Lihat itu makhlukku. Kalau you berbuat baik sama dia, dia nurut, dia taat, dia loyal. Tetapi manusia, kita dikasih makanan oleh Allah, kasih istri, kasih anak, kasih pekerjaan, kasih semuanya dalam hidup. And yet, nggak taat sama Allah. Lakanut, disloyal, disobedient, ungrateful, nggak pernah bersyukur sama Allah. Terus ngeyel, bandel terus sama Allah. Makanya Allah bersumpah, makanya Allah kasih penekanan, innal insan. Temenan menungso iku, terus iku si Allah nih. Allah sampai kalau kita masih ragu-ragu, iya ta menungso ndak bersyukur, ta lihat kita sekarang. Itu yang menarik. Karena itu Allah pakai innal insana li rabbihi. Oke. Orang Arab itu selalu mengaitkan slave sama masternya. Ada budak, ada tuannya. Sama gambarannya. Anjing tuannya siapa? Yang ngasih makan. Kuda tuannya siapa? Yang ngasih makan. Dan dia sudah tahu itu. Lihat cara Allah mengajarkan. Pertama orang Arab bangga, senang, dan merasa enjoy melihat film itu. Wal'adiyatu dhabha falmuriyat. Wah, dia bangga. Oh, mau menyerang ini, menyerang satu tribe, dia naik kuda yang sangat gagah. Habis itu langsung disikat oleh Allah SWT. Dan kata-kata innal insana li rabbil lakanut itu tidak masuk ke sini. Karena Allah tidak mau hanya memasukkan kata innal insana li rabbil lakanut di otak mereka, tapi di sini. Karena itu butuh ngawalin dengan fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bi naqa, fa wasatna bi jam'a, innal insana li rabbih lakanut. Itu yang pertama. Nah, insya Allah mugi-mugi setelah ini kita akan baca Al-Adiyat secara berbeda. Tidak lagi opo-opo kuda. Karena itu yang mau itu penghantar kayak kita agar kita merasakan diri kita, ya Allah, celeku atiku ini kok yosik koyok ngene ae, kira-kira kayak begitu. Sejelek-jeleknya binatang dia bisa mentaati tuannya kalau dia ditrain sengeyel-ngeyel. Lihat dari seluruh binatang, gambaran binatang yang paling susah ditundukin apa? Kuda. Karena itu istilah kuda binal, tidak ada anjing binal, nggak ada. Lihat, sebinal-binalnya kuda, kalau kita ngasih makanan, kita train tiap hari, taat dia sama kita. Hatta untuk urusan yang membahayakan dia, yakni mati, ke perang. Allah tidak menuntut kita untuk sampai mati, katakanlah. Tidak menuntut sesuatu yang tidak menguntungkan kita. Semua ajaran Islam menguntungkan kita. Tapi itu yang menarik, itu yang menarik. Bahkan, lihat, nanti kalau lihubbil khairil asyadid, oke. Ini gambarannya ya. Jadi qasamnya Allah dengan isi konten yang mau dipelajari. Sekarang kita lihat sekarang. Innal insan. Kata insan dalam Al-Qur'anul Karim merujuk kepada salah masing-masing di antara kita. Jadi innal insan ini bukan menuju kepada orang kafir, bukan merujuk kepada orang zalim, bukan merujuk kepada orang munafik, semua manusia. Karena kita ini semuanya insan. Allah menggunakan kalimat sesungguhnya. Saya tekanin lagi. Kata inna di dalam bahasa Arab digunakan untuk menghilangkan keraguan. Kalau kita masih ragu-ragu, temenan ta? Iya ta? Pakai inna. Temenan inna. Agar kita nggak punya keraguan. Sesungguhnya kata Allah. Ini Allah yang bicara. Manusia itu tidak bisa bersyukur. Gak bisa kanut. Kata kanut itu muncul sekali dalam Al-Quran. Ya ini. Katanya, maknanya hampir semakna dengan kata gafur.
Bentuknya sama, kafur, kanut. Kafur maknanya adalah mengkufuri, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kata kanut itu juga tidak bersyukur kepada Allah, tidak mau berterima kasih kepada Allah, tetapi pada tingkat yang paling ekstrim. Kalau kita tidak pernah bersyukur sama sekali, namanya kanut. Nah, itu makna pertama. Kanut yang kedua maknanya adalah disloyal, gak nurut, dua blek bahasa Surabayanya. Wancane manungsa kan dua blek pol itu kanut. Nah, itu tepat, makna yang tepat itu. Dua blek masih kurang tambahi pol. Nah, itu namanya kanut ya. Kanut. Imam Syaukani menafsirkan kanut dengan makna keputus. Maksudnya kalau kuda sama tuannya dia terikat satu sama lain. Manusia sama Allah kadang-kadang dia bisa memutus satu sama lain. Karena dia tidak menyembah Allah, tidak taat sama Allah. Disebut dengan kanut. Tapi secara umum makna kanut adalah disloyal. Nggak taat, nggak nurut, sama nggak bisa bersyukur pada Allah. Nanti kita buktiin, apakah memang manusia itu kebanyakannya tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Dan bentuk puncak dari tidak bisa berterima kasih adalah kalau kita tidak taat kepada Allah. Wa katsirum minan nas wa qalilum minas syakirin, kata Al-Quran. Sedikit sekali manusia itu yang bersyukur, yang tahu berterima kasih kepada Allah. Dan nanti seperti mana saya tidak tahu apakah saya pernah ngomongin di sini. Padahal kunci dari kesuksesan adalah syukur. Adalah syukur. Begitu syukur, kita akan meraih kesuksesan. Dan salah satu ciri syukur nanti macam-macam. Salah satu ciri syukur adalah kita berani memberikan sesuatu di jalan Allah. Ada kata-kata menarik nanti di surat Al-Hadid. Kita nanti sambungin dalam surat Al-Hadid. Ketika Allah sampai memelas diri. Allah sampai memelas diri dengan menyatakan, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Nanti kita lihat ke sana. Oke. Innal insana li rabbihi lakanu. Ya, kata Al-Quranul Karim. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabb-nya, ya, kepada Rabb itu maknanya sebenarnya ada banyak. Ada Al-Mun'im, Al-Qayyim, Al-Murabbi, As-Sayyid. Banyak maknanya kata Rabb itu dalam tafsir ya. Jadi di kata Rabb itu terangkum banyak. Satu, yang menguasai kita, yang memiliki kita, yang ngasih nikmat kepada kita, yang ngasih rezeki kita, yang merawat kita. Kalau ada pohon, kita tanam dari kecil, kemudian kita kasih rabuk, kita kasih air, terus kita jaga sampai dia besar dan berbuah. Sikap kita itu namanya murabbi. Nah, ini juga sama dari kata Rabb. Allah itu merawat kita dari kecil. Jangan disangka gini kita tidak diseriusin oleh Allah. Terus menerus kita diguyur dengan nikmat oleh Allah. Terus dirawat terus. Sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Jangan dibandingin orang Arab dengan kudanya. Jangan dibandingin orang Jepang dengan anjingnya. Jangan dibandingin orang Jawa dengan merpatinya. Cara Allah merawat dan menyayangi kita tidak terbanding. Tidak terbanding. Tapi apa yang kita berikan kepada Allah? Lakanud. Lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Yang menarik, kalau dia tidak taat sama Allah, kalau manusia itu tidak berterima kasih kepada Allah, kalau manusia itu bandel sama Allah, dia tahu. Dia menyaksikan kebandelannya sendiri. Dia menyaksikan betapa dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah SWT. Lah wes toh ini cukup membuat kita nangis sebenarnya kalau kita baca ayat ini. Bacalah ayat ini malam-malam sambil renungin ke dalam hati kita sendiri-sendiri. Innal insana li rabbihi lakanud. Gusti, kula kok sik bandel ngeten. Isin kula Gusti, kan kula ngerti. Lek kula niki mboten taat iku lho, kula ngerti. Lah menarik. Mari kita renungin. Kalau kita tidak taat sama Allah, kalau kita bandel sama Allah, kalau kita kurang bersyukur sama Allah, semua kita tahu. Tapi terus saja gitu. Terus saja gitu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Allah tidak menggunakan kata lasyahid, tapi lasyahid. Apa maksudnya? Dia menyaksikan setiap waktu. Setiap waktu dia menyaksikan kalau dia tidak disloyal, kalau dia tidak bisa bersyukur, kalau dia terus-menerus bandel sama Allah SWT, dan dia tahu itu. Tahu itu. Ayat ini powerful. Benar-benar nusuk ke jantung.
Benar-benar nusuk ke jantung. Kalau orang berbuat salah dan dia tidak tahu akan kesalahannya, orang masih oke, manjane awakmu ndak ngerti. Lah lek wong wis ngerti itu perbuatan jelek dan dilakukan nopo jenenge menawi mboten dablek. Jenenge dablek. Dablek itu bahasa Arab laganud. Lah wis ngerti to rek, iki zuhur. Lah kok sih durung ngae to salat. Wancene kanut kon niku misale ya, ini namanya kanut.